Sambil menggendong anak yang masih berusia 2 tahun, Amelia, warga stasiun Kelurahan Awa Tanjunggang Tengah Sawah, Kota Bukit Tinggi ini nekat mendekati alat berat yang tengah bekerja merubuhkan bangunan. Ibu rumah tangga ini mendesak agar alat berat berhenti melakukan pembongkaran. Warga penyewa aset PT Kereta Api Indonesia lainnya pun histeris, bahkan jatuh pingsan saat mencoba menghalangi pembongkaran rumah warga oleh alat berat. Kumarcan, salah seorang warga stasiun sekaligus ketua organisasi penyewa aset Kereta Api Indonesia, Opakai, menyebutkan warga menuntut penuntasan ganti rugi sebelum rumah mereka dibongkar. Pembongkaran bangunan dan rumah-rumah yang dilakukan secara sepihak akan berdampak pada ratusan warga. Jika pembongkaran tetap dilakukan, warga mengancam akan menginap di jalan raya. Dan bahkan kami sudah dapat DAD-nya, itu akan dibangun hotel dan balkondes. Kalau seandainya untuk reaktivasi kereta api untuk sarana transportasi publik, warga welcome. Dari 157 pengontrak dengan PT KAI secara resmi, 80% itu boleh dikatakan sangat papa sekali, miskin sekali. Penggusuran secara brutal seperti hari ini, bisa jadi kami memindahkan warga ini ke jalan raya. Karena mereka tidak punya uang untuk menyewa atau mengontrak tempat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, Beni Yusrial, saat melihat pembongkaran mengaku kaget karena pembongkaran dilakukan tanpa koordinasi dengan pihaknya. Meski dihalangi dan mendapat penolakan oleh warga, pembongkaran tetap berjalan. Ratusan personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP yang disiagakan di lokasi melakukan pengawalan untuk melancarkan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan PT KAI ini. Kami yang pasti DPRD sangat menyesalkan kegiatan hari ini melakukan PT KAI. Karena untuk aksi pada hari ini memang kami dari DPRD memang tidak ada pemberitahuan secara resmi dari surat. Sementara manajer aset PT KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat, Dedi, mengaku tahapan dilakukan sudah melalui proses dan SOP yang berlaku. PT KAI telah melakukan beberapa kali penundaan pembongkaran dan telah memberikan uang kerohiman sesuai aturan. Pembongkaran pun dilakukan setelah adanya surat peringatan SP1, 2, dan 3 hingga surat pemberitahuan pembongkaran. Pengosongan lahan milik PT KAI yang disewakan ke warga ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan seluas 41,569 meter persegi yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri BUMN Rini Sumarno ke Bukit Tinggi pada 26 Februari 2017 lalu untuk mendukung sektor unggulan daerah ini, yaitu sektor pariwisata. Dari Bukit Tinggi, Wais Kumbang, iNews melaporkan.